Coba fitur dengarkan berita di News Plus aplikasi RCTI Plus. Pemirsa, Cut Raifa Ara Moana atau yang kerap disapa Moana, anak sematawayang Ria Ricis memang selalu menjadi sorotan, mulai dari tingkah lucunya hingga cara berpakaian. Namun baru-baru ini netizen dibuat salfok dengan sebuah video yang memperlihatkan Moana tengah mengambil sampah yang berserakan di atas panggung dan memasukkannya ke dalam saku celananya. Dalam video yang beredar di jagat maya, aksi Moana tersebut dilakukan secara spontan saat tengah ikut Ricis mengisi sebuah acara. Sontak saja aksi terpuji Moana mendapat apresiasi dan pujian dari warganet. Ricis yang tengah asyik bernyanyi seolah hanya tersenyum melihat aksi putrinya itu. Ya, bisa jadi aksi Moana tersebut lantaran sejak kecil Ricis sudah membiasakan putrinya untuk membuang sampah di tempatnya. Selain itu, Moana seolah ingin mengajarkan pada orang dewasa yang kerap lalai menjaga kebersihan dan membuang sampah sembarangan. Sebagai ibu, Ricis tentu saja bangga akan pertumbuhan Moana yang semakin hari semakin pintar. Apalagi awalnya Ricis tak menyangka jika Moana yang sempat mengalami speech delay kini sudah pandai berbicara dan lancar berbahasa Inggris. Benarkah hingga kini Moana masih menjalani terapi wicara? Moana alhamdulillah udah berjalan sekolah di International School udah 2 bulan. Aman ya? Dia sekarang perkembangannya alhamdulillah banget, Masya Allah. Udah banyak kosakata, udah casius juga ngomong bahasa Inggris. Karena itu juga kita lesin di rumah, ada terapi, ada dokter pribadinya bolak-balik ke rumah juga ngecek kondisinya Moana dengan perkembangannya dia ya. Dan alhamdulillah karena kerja keras kita semua orang-orang di rumah, alhamdulillah sekarang kondisi Moana udah seperti anak normal pada hidup. Ya, hati Ricis memang sempat hancur saat di usia 1 tahun Moana divonis speech delay. Apalagi menurut psikolog, salah satu penyebab Moana mengalami speech delay lantaran sejak kecil Ricis selalu memberikan Moana mainan hingga Moana terlalu asyik bermain. Benarkah Ricis merasa bersalah lantaran membiarkan Moana bermain dengan mainan dibandingkan berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya? Jadi aku tuh tahu Moana speech delay itu waktu dia umur setahunan yang dimana pada usia normalnya harusnya udah bisa nyebut beberapa kata. Ya. Nah kira dari situ kita mulai panggil guru terapi, dokter apa segala macam dan lain-lain. Aku sampai ke 4 DSA. Iya, sampai nangis. Pastilah. Pertama tahu Iya. tuh nangis. Moana itu sebenarnya ada 2 ya, satu sensori, satu lagi terapi wicara. Nah keduanya itu emang kita tuh datangkan gurunya itu dari yang udah kita cari-cari banget yang terbaik, dimana kita juga udah tanya-tanya sama teman-teman yang lain dan dapatlah 2 yang terbaik. Alhamdulillah udah jalan berapa bulan ya, 6 bulan lebih ada kali ya, dan alhamdulillah sama psikolognya juga ada pribadi sendiri, jadi memang sebegitu concernnya kita ke Moana, alhamdulillah sekarang udah alhamdulillah. Tak ingin larut dalam kesedihan, Ricis yang kini menjadi single parent berjuang keras dan banting tulang agar putrinya bisa tumbuh seperti anak normal lainnya. Adik Oki Stiana Dewi ini bahkan rela menggelontorkan uang puluhan juta rupiah per bulan agar Moana bisa masuk sekolah elit. Tak hanya sekolah, Ricis juga mendaftarkan Moana ke kelas Sport Academy, gym kelas private reguler, serta les mengaji dan bahasa Inggris. Itu kan pelintiran doang, itu bercanda-bercanda aja kayak misalnya tadi aku bilang cari cuan buat rumah atau cari cuan buat apa, itu pelesetan-pelesetan aja. Meski Ricis sibuk bekerja demi bisa membahagiakan dan memberikan yang terbaik untuk Moana, namun Ricis tetap tak melupakan kewajibannya sebagai ibu. Bahkan Ricis kerap membawa Moana ke lokasi syuting. Kadang dibawa, kadang kalau misalnya aku ada waktu rest 2-3 jam itu aku bisa dari puncak balik ke sekolah dia, jadi bolak-balik itu bisa. Di sisi lain, gaya parenting Ricis juga kerap menjadi sorotan. Pasalnya, Ricis dianggap mendidik Moana yang masih balita terlalu keras. Namun, Ricis seolah tak peduli dengan hujatan netizen. Pasalnya, sebagai ibu, ia ingin Moana kelak tumbuh menjadi anak yang mandiri dan kuat.
What kind of parenting yang kamu terapkan kepada Moana? Walaupun ya Moana kan masih 2 tahun ya, tapi jenis parenting apa yang Icis tuh terapin ke Moana? Mandiri dan kuat. Jadi aku percayain diri aku sendiri dulu kalau dia bisa ngelakuin dan menyelesaikan apa yang dia lewati. Sementara setelah 5 bulan tinggal di Mesir untuk menempuh pendidikan bersama suami dan juga anak-anak, Oki Stiana Dewi menyempatkan untuk pulang ke Indonesia bersama Sulaiman, anak bungsunya. Kepulangan Oki ke tanah air lantaran ia harus mengurus sejumlah bisnis yang dimilikinya dan juga Sulaiman harus kembali menjalani terapi stem cell. Tentu ketika saya ke Mesir kan ada beberapa bisnis yang ditinggalkan. Memang kalau bisnis itu kan promosinya bisa dengan online ya. Zaman sekarang kita menggunakan sosmed dan sebagainya. Cuma kan ada photoshoot, video shoot yang harus saya lakukan di Indonesia juga. Jadi 10 hari berada di Indonesia, Oki rupanya ingin melupakan rindu kepada Yunifah Lismawati ibundanya, serta kedua adiknya Cindy dan Ricis, dan juga Yasmin keponakan barunya. Lantas, benarkah Oki sudah menyiapkan oleh-oleh untuk keluarganya? harus mengunjungi Yasmin. Jadi saya punya keponakan baru ya, anaknya Bunda Cindy. Jadi udah nggak sabar untuk ketemu sama adik-adik saya sendiri, nggak sabar untuk ketemu Ricis, ketemu Bunda Cindy, ketemu ibu saya, ada keponakan baru juga. Jadi nggak sabar untuk bisa ketemu sama mereka. Kemarin sempat sih belanja oleh-oleh dulu di Mesir sebelum pulang ke Indonesia untuk. Ya, beberapa bulan tinggal di Mesir, Oki dan Ori Fitrio, sang suami dan juga anak-anaknya, sudah merasa nyaman dan happy. Meski awalnya anak-anak Oki sempat mengalami culture shock, namun kini mereka sudah bisa beradaptasi. Untuk urusan makanan, Oki dan keluarga tak merasa kesulitan lantaran makanan di Mesir hampir sama dengan Indonesia. Benarkah Oki berencana akan menetap selamanya di Mesir? Gak ada culture shock sih. Awal-awal paling seminggu pertama ya sempat kayak Ibrahim sempat kaget karena kan orang Mesir tuh kalau ngomong agak keras gitu, agak keras, tapi bukan berarti marah ya. Sama ini sih, kalau di Mesir anak-anak kan sering lihat kecelakaan ya, karena kan kalau soal lalu lintas tuh memang ugal-ugalan ya. Jadi anak-anak beberapa kali ngeliat kecelakaan depan mata mereka gitu. Jadi itu jadi buat wanti-wanti untuk nyebrangnya. Nggak boleh sendirian, harus sama orang gede gitu. Kita belajar ilmu apapun yang kita inginkan, khususnya ilmu agama. Jadi kalau ditanya, banyak orang yang nanya, mau menetap di Mesir atau di Indonesia? Sejauh ini sih anak-anak nggak mau pulang ke Indonesia.